Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kemarin kita sudah mempelajari ayat 14 dari surat Hud yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak bisa memperkenankan, mengabulkan permintaan kalian, ya, mereka tidak bisa memperkenankan lakum kepada kalian, permintaan kalian kepada mereka untuk mendatangkan 10 surat, untuk membuat 10 surat, ya, fa'lamu, maka ketahuilah wahai orang-orang Mekah, wahai para sahabat Nabi, wahai para muslimin, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, kata Allah, annama, bahwasanya tiada lain, unzila, dia yaitu Al-Quran diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Jadi Al-Quran itu ilmu Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Ilmunya Allah itu ya ilmu yang paling tinggi. Gak ada satu manusia pun yang berilmu seperti berilmunya Allah, gak ada. Allah itu Al-Alim, maha mengetahui segala ilmu. Kalau manusia kan cuma alim gitu saja. Hada rajulun alimun, ini orang pintar, dah. Tapi enggak alimun atau al-alim, enggak, ya. Nah, Allah itu al-alim. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, sebagaimana tafsir Al-Baghawi kemarin penjelasannya bahwa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran itulah ilmu Allah. Wa Allah, dan ketahuilah, kata Allah, Allah ilaha, bahwa tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali dia Allah. Fahal antum muslimun, maka adakah mau kalian semua menjadi orang-orang muslim? Ini kata Imam Al-Baghawi bukan kalimat tanya, walaupun redaksinya kalau dalam bahasa Arab uslubnya atau bentuk kalimatnya adalah kalimat istifham, kalimat tanya. Tapi ini fiil ini yang ada di sini, ini kalimat ini bukan istifham, tapi ini amr. Fahal antum muslimun, maka kalian harus menjadi orang-orang muslim, begitu kata Allah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menuliskan penjelasan ayat ini, ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Fahal antum muslimun, maka adakah mau kalian semua menjadi orang-orang muslim? Lafzuhu istifham, lafal ayat ini adalah lafal kalimat tanya, tapi wa maknahu amrun, maknanya adalah perintah. Makna ayat ini fa aslimu, fahal antum muslimun, maksudnya fa aslimu, maka Islamlah kalian semua. Jadilah kalian semua orang-orang yang Islam, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna kalimat fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak bisa memperkenankan kepada kalian, maksudnya yaitu fa illam ya'tu, maka jika mereka tidak bisa mendatangkan bimu'aradati, tidak bisa mendatangkan dengan yang dihadapkan, ya, ma ta'autumuhum ilaihi, apa yang kalian seru mereka kepadanya. Kalau mereka tidak bisa ditantang, tidak bisa memenuhi tantangan kalian untuk mendatangkan 10 surat dari Al-Quran ini,
fa'lamu maka ketahui sajalah annahum bahwa mereka itu wahai Muhammad ajizuna itu orang-orang yang lemah, mereka itu orang-orang Mekah dan semua manusia ini lemah, enggak bisa membuat yang semisal Al-Qur'an ini. Mereka ajizun annahum ajizun an dzalik, wah mereka lemah dari hal itu, dari melakukan atau membuat 10 surat. Wa anna dan bahwasanya kata Ibnu Katsir hadal kalam kalimat ayat ini munazzalun min indillah diturunkan dari hadapan Allah mutadhamminun ya bahwa fa'lamu ayatnya kan berbunyi fa'lamu fa'il lam yastajibu lakum ini fa'lamu annama unzila bi ilmillah, kan begitu kalimatnya ini kan. Fa illam yastajibu lakum maka jika mereka tidak bisa memperkenalkan kepada kalian, fa'lamu tidak bisa memperkenalkan tantangan kalian, tidak bisa memenuhi permintaan kalian untuk kepada mereka untuk membuat 10 surat. Fa'lamu kalau mereka tidak bisa bikin 10 surat maka ketahui sajalah ya, ketahui sajalah annama unzila bi ilmillah. Kalimat ini bahwasanya diturunkan Al-Quran itu dengan ilmu Allah. Ya ini Al-Quran itu diturunkan, maksudnya anzalahu, Allah menurunkan Al-Quran, wa fihi ilmuhu, dan di dalam Al-Quran itu ada ilmunya Allah. Jadi annama unzila bi ilmillah itu maksudnya bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Ya, Al-Quran itulah ilmu Allah, begitu kata Imam Al-Baghawi. Anzalahu wa fihi ilmuhu. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya fa'lamu annama unzila bi ilmillah, itu maksudnya begini kata Imam Ibnu Katsir. Fa'lamu ya anna hadzal wa'lamu anna hadzal kalam, dan ketahuilah bahwa kalimat atau omongan ini, omongan Allah ini, kalam Allah ini munazzalun diturunkan min indillah dari hadapan Allah, mutadhamminun ilmahu yang mengandung ilmunya. Sama saja kan pengertiannya yang diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dengan yang diterangkan oleh Ibnu Katsir sama. Jadi yang dimaksud fa'lamu annama unzila bi ilmillah, ketahuilah bahwa Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah, itu maksudnya ya Al-Quran itu diturunkan dari hadapan Allah, dan Al-Quran itu mengandung ilmunya Allah. Bukan hanya ilmunya Allah saja, wa amrohu, dan perintahnya, perintah Allah apa saja ada dalam Al-Quran, wa nahyahu, dan larangan Allah ada dalam Al-Quran. Nah sementara kita hidup disuruh oleh Allah menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran harus kita jalani semampu kita, dan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran harus kita tinggalkan tanpa kecuali. Nah, bagaimana kita akan bisa melakukan itu? Bagaimana kita akan bisa melakukan hidup menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau hidup kita ini tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran? Tidak diisi dengan kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Sibuk belajar mengajar yang lainnya sampai mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Belum puas lulus universitas S1, tambah lagi sekolah lagi sampai dapat S2, lalu sekolah lagi sampai dapat S3, dan saya baru tahu ada seseorang dapat gelar doktor dalam 10 bulan, Pak. Ketum sebuah partai besar. S3 itu 10 bulan tamat. Luar biasa orang ini. Masya Allah, 10 bulan. Padahal dosen-dosen saya itu Pak, untuk dapat S3 itu minimal itu 4 tahun nih. Ada yang 3 tahun tercepat. Rata-rata 4 sampai 6 tahun baru dapat S3 itu. Dan biayanya besar. Ini mungkin biayanya lebih besar lagi nih mungkin ya. Jadi 10 bulan selesai ya Pak ya. Nah, kira-kira begitulah. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke sini saudara sekalian. Kalau kita bisa sibuk dari TK sampai universitas untuk belajar mengajar, sampai taman kanak-kanak yang saya tahu itu putune Bu Sumi, cucunya Bu Sumi, mana Bu Sumi?
belum hadir. Ya. Cucunya Bu Sumi masih TK itu sudah diajari tulis menulis, diajari tulis menulis sama tulis menulis ya, tulis menulis diajari. Itu kalau guru saya nggak setuju dengan pendidikan taman kanak-kanak yang mengajarkan tulis menulis. Ya boleh tapi sistemnya tidak dengan huruf-huruf gitu enggak, tapi dengan permainan, tidak dengan ini A, B, C, D, ini 1, 2, 3, 1 tambah 1, enggak begitu. Taman kanak-kanak itu belum wayai diajari kayak begitu. Diajari main-main, diajari permainan tapi mengandung pelajaran yang seperti itu. Jadi nanti tanpa disadari mereka akan kenal, tidak didikte, ini loh A, B, C, D, E, F, enggak begitu. Ya, itu ada perbedaan dalam sistem pendidikan anak memang. Sebagian menganut pendidikan sistem seperti itu, tapi guru saya mengikuti seperti Rasulullah SAW mengajari kita, yaitu muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ajari anak-anak kalian untuk sholat. Orang tuanya yang disuruh ngajari loh. Nah kalau kita nggak bisa ngajarin anak-anak kita sholat, kita minta tolong kepada ustadz-ustadz yang ada di madrasah itu, ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah yang ada di madrasah untuk mengajari anak kita sholat. Ya. Dan nanti diuji, disuruh satu persatu bacaan. Ayo kamu baca sholat. Ujiannya itu ya praktek, mulai dari bacaannya sampai tata cara sholatnya. Dulu guru saya Kiai Haji Mudakir sebelum pondok pesantren ini berdiri. Si Huda ini belum lahir ini. Belum lahir tahun berapa Hud? 92. 2002. Astagfirullahaladzim. Baru aja. 2002 itu. Dulu tahun 79. Itu Masjid Al-Abrol Solo belum ada pondoknya. Tapi guru saya sudah mulai mengajar anak-anak kecil-kecil yang sekarang kita bikin di sini ini TK Al-Ula ya, madrasah tingkat Ula ya, Ula terus Wusta terus Ulia. Ini guru saya ngajari anak-anak kecil itu. Diajari apa? Diajari akidah, akhlak, syariat, tapi dengan cara permainan. Masya Allah, beliau bisa, saya nggak bisa, masya Allah. Ustaz saya ini, masya Allah, ya Allah yarham. Dia bisa ngajari gimana ngomong sama anak-anak, gimana cerita, dan beliau cerita itu menarik sekali. Saya itu nggak bisa Pak cerita sama anak-anak, yang menarik anak-anak itu nggak bisa. Memang saya nggak punya basic ilmu keguruan, nggak punya saya. Saya ini kan guru mutan, guru yang caranya mulang guru mutan itu. Jadi nggak punya basic ilmu pendidikan, nggak punya, karena saya keluaran fakultas kedokteran, taunya basic ilmu kedokteran aja, ilmu keguruan nggak tahu saya. Tapi guru saya itu masya Allah, dari anak-anak diajari, tuh disebutlah sekolah itu dengan PDA, Pendidikan Dasar Agama. Jadi anak-anak itu diajari sholat, diajari hafalan-hafalan doa-doa, diajari sholat dengan cara yang benar, yang baik, softnya rapet, gitu diajari dari TK itu. Nah, setelah PDA berhasil, baru beliau mulai memikirkan, teman-teman saya dan teman-teman dan beliau juga mulai berpikir gimana kalau kita bikin pesantren. Nah, terjadilah pesantren yang sekarang ini udah gede banget, masya Allah. Saya ulangi lagi ya, bagaimana mungkin kalau kita ini bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari TK sampai universitas, kita bisa dan mampu. Kenapa kita tidak mampu menyelenggarakan belajar mengajar Al-Quran? Kenapa kita tidak menyibukkan diri kita dalam kegiatan belajar mengajar Al-Quran? Padahal ilmu Al-Quran itu ilmu yang paling tinggi dari segala macam ilmu yang ada di dunia ini. Tuh. Nah ini makanya di dalam ayat ini dikatakan fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa'lamu wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Begitu.
Maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Al-Quran itu mengandung ilmu Allah dan perintahnya dan larangannya. Nah, jadi kalau kita kepengen menjadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu tidak akan terwujud. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak tahu apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Sementara perintah dan larangan Allah itu adanya hanya di dalam Al-Quran. Gitu loh Pak, Bu. Jadi ini ayat ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat terakhir, wa alla ilaha illahu, dan ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan kecuali Dia, kecuali Allah. Fahal antum muslimun, maka jadilah kalian orang-orang yang muslim. Coba kita tengok tafsir ayat berapa ini ya? Ayat 14 ini ya, dari Mukhtasar saja ya, dari Mukhtasar tafsir. Mukhtasar itu ada di sini. Nah, ini dia. Kita lihat apa omongan para ulama tafsir zaman sekarang. Ini ulama kumpulan para ahli tafsir zaman sekarang menjelaskan makna ayat. Loh, kok 23 toh? Ini lompat inilah. Duh, kacau ini kalau sampai lompat ini. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, 12 loh ya. 13 enggak ada. Ya. Enggak ada ya, 13 ya. Di sini kok langsung 23. Oh, ini 13 ini. Nah, 14. Ya, ini. Jadi ayatnya berbunyi, ini kan lompat ini. Ayatnya berbunyi, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Itu diterangkan di sini oleh para pakar tafsir ini. Ini ya. Fa illam ya'tu, maka jika mereka tidak bisa mendatangkan, tidak bisa membuat atau mendatangkan bima talabtum minhum, dengan apa yang kalian minta dari mereka, yang kalian tuntut, kalian minta dari mereka, li'admi kudratihim, itu karena ketiadaan kemampuan mereka. Bukan apa-apa. Mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran ini, kalimat-kalimat seperti Al-Quran ini, karena memang tidak mampu, tidak punya kemampuan mereka. Li'admi udratihim alaihi, karena ketiadaan kemampuan mereka atasnya, atas membuat Al-Quran tadi. Kalau mereka tidak mampu, fa'lamu, maka ketahuilah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, ketahuilah annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya diturunkan Al-Quran itu dengan ilmu Allah. Itu maksudnya fa'lamu ayyuhal mu'minun, maka ketahuilah hai orang-orang yang beriman, ketahuilah oleh kalian ilma yakinin, ilmu yang yakin. Nah, Al-Quran itu ilmu yang yakin, ilmul yakin itu ya Al-Quran. Kemudian ilmul al-haqqul yakin, kebenaran yang sebenar-benarnya ya Al-Quran juga. Itu. Kamu ketahui orang-orang beriman ilma yakinin, ilmu yang yakin, ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang beriman ilma yakinin, dengan pengetahuan yang yakin, dengan pengetahuan yang sesungguh-sungguhnya, yang meyakinkan. Ketahuilah apa? Annal Qur'ana, bahwa Al-Quran itu innama, sesungguhnya tiada lain, anzalahullahu, Allah telah menurunkannya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, ada ilmu di dalamnya sana. Dan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu ilmu tingkat tinggi itu.
Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya ala rasulihi kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaisa mukhtalaqan, dan bukan dibikin-bikin. Al-Quran itu bukan dibikin oleh manusia, bukan dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'lamu, dan ketahuilah yang kedua, wa annallaha wa anna wa alla ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Dia. Maksudnya wa'lamu, dan ketahuilah, an, bahwasanya lama Buddha, tidak ada yang pantas disembah di dunia ini, di alam semesta ini, bihaqqin, dengan cara yang benar, dengan sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah saja. Yang pantas untuk disembah itu cuma Allah saja. Selain Allah itu tidak pantas disembah. Menyembah Isa Al-Masih juga enggak pantas. Isa Al-Masih itu dilahirkan. Allah itu tidak dilahirkan. Lam yulad. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Sementara Isa Al-Masih alaihissalam, beliau dilahirkan di dunia dan diperingati hari kelahirannya oleh manusia di seluruh dunia pada tanggal 25 Desember. Katanya lahirnya tanggal 25 Desember. Itu yang bilang begitu siapa juga kita enggak tahu. Ya, karena dalam kitab Injil enggak ada itu. Silakan baca kitab Injil yang ada sekarang ini. Baca, coba cari. Mana itu ayat yang menerangkan bahwa Yesus lahir tahun 25 Desember. Ya, silakan, nanti kalau ada kita dikasih tahu. Fahal antum muslimun, maksudnya fahal antum, maka adakah mau kalian, wahai orang Mekah, munqaduna lahu, menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, ba'da hadhil hujajil qati'ati, sesudah adanya hujah-hujah yang jelas ini. Nah, setelah Allah berfirman, saudara sekalian, tentang kehidupan manusia, yang diantara manusianya ada yang percaya kepada Al-Quran, ada yang beriman dan percaya kepada Al-Quran, dan ada yang tidak beriman, tidak mau percaya kepada Al-Quran, ada. Lalu pada ayat berikutnya, nah inilah isi surat Hud yang saya paling sukai dari surat Hud ini, ya ayat berikutnya ini, saudara sekalian. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat 15-16 ini saya paling senang baca ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Oh, ini ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu malun. Mangkana, barang siapa adalah dia, yuridu, dia menginginkan, al hayatad dunya, kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Ini Allah bilang ini, barang siapa dia hidup di dunia, yang dia inginkan hanya kehidupan dunia ini dan perhiasan dunia. Allah bilang apa? Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia ini, nuwaffi ilaihim, akan kami penuhi kepada mereka balasan a'malahum, balasan amal-amal mereka, balasan kerja-kerja mereka, kerja-kerja mereka akan kami balas fiha, di dunia, padanya, pada dunia ini, wahum, dan mereka fiha, di dunia ini, di dalamnya, maksudnya di dalam dunia ini, la yubkhasun, tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi sedikit pun apa yang mereka inginkan. Pengen apa? Pengen jadi presiden, dikabulkan. Pengen jadi apa lagi? Dikabulkan. Pengen anaknya jadi, dikabulkan.
apalagi nanti kepingin istrinya apa, apalagi nanti menantunya mau jadi apa, dikabulkan juga nanti. Pokoknya enggak akan dikurangi sedikit pun. Hati-hati Pak, kalau kita jadi manusia yang seperti itu hati-hati, harusnya takut. Seperti Abdurrahman bin Auf itu, sahabat Nabi itu takut. Beliau itu kaya raya, sahabat Nabi yang kaya raya, jago cari duit. Kalau orang sekarang bilang begitu. Pernah suatu ketika hijrah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Orang-orang muhajirin, pendatang yang dari Mekah datang ke Madinah sebagai orang-orang yang hijrah, yang berhijrah atau muhajirin, ini dipersaudarakan dengan kaum ansor, orang-orang ansor. Kamu ya saya saudarakan dengan ini, dijadikan saudara angkat, saudara ya dijadikan seperti saudara, tapi bukan saudara betulan. Nah, kamu dengan ini saya persaudarakan, kamu dengan ini, kamu dengan ini. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang Ansor, saya lupa namanya. Ya, saya ingatnya cuma nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada orang-orang Ansor kan, mereka pun tahu bahwa Nabi kita diikuti oleh para sahabatnya hijrah ke Madinah. Para sahabat Nabi hijrah ke Madinah itu meninggalkan semua harta milik mereka Pak. Bayangkan itu. Apa ada sekarang kita yang bisa hijrah seperti sahabat Nabi? Gak ada. Maka betul kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fathu Mekah. Gak ada lagi. Gak ada lagi orang yang bisa melakukan hijrah seperti sahabat Nabi sesudah Fathu Mekah. Yang ada tinggal balakin, akan tapi yang tinggal yang ada hanyalah niyatun wa jihadun. Niyatun wa jihadun. Yang masih ada cuma amalan yang namanya niat dan amalan yang namanya jihad. Niat artinya selalu berniat yang baik, jihad selalu berusaha bersungguh-sungguh dalam hidup ini untuk mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah, mencari surganya Allah. Gitu, ya. Jadi saudara sekalian, dulu para sahabat Nabi merela meninggalkan semua harta milik mereka demi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka nggak bawa apa-apa, harta mereka ditinggal semuanya kok. Yang punya istri, yang istrinya sudah mau Islam dibawa. Yang punya istri, istrinya nggak mau Islam ditinggal. Istrinya ditinggal, anaknya yang belum masuk Islam ditinggal, seorang diri. Makanya ketika sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan, ini saudara-saudara kamu ini tidak punya apa-apa. Jadi sementara ikut sama kamu ya, kalau makan kamu makan, kasih dia makan. Kalau kamu punya pakaian, kasih pakaian. Bahkan para sahabat Ansor dengan inisiatif mereka sendiri, mereka dengan rela membantu saudara-saudaranya dari Mekah ini tadi, saudara-saudara seagama, sekeyakinan. Dibantu dikasih makan. Bahkan diantara mereka mengatakan kepada sahabatnya, saudaraku, saya punya istri 4 orang itu. Kau nggak punya istri kan? Kamu ambil mana? Dari 4 orang istriku yang kamu sukai yang mana? Kamu kuceraikan di antara 4 orang istriku tadi, mana yang kamu suka? Nanti aku ceraikan dia, terus kamu beristri. Begitu Pak. Sampai kayak begitu itu. Kalau sampan pasti langsung. Oh iya. Tunggu saya lihat dulu 4-4-nya mana yang bengkeng ya. Kalau kita kira-kira kayak gitu Pak. Abdurrahman bin Auf ini Pak ditawari seperti itu, yang beliau katakan apa? Enggak. Tunjukkan saja di mana pasar. Di mana ada pasar, kasih tahu aja. Saya akan cari duit nanti di sana. Gitu Pak. Abdurrahman bin Auf enggak punya bekal apa-apa, enggak punya modal apa-apa, kerja mungkin mula-mula dia nguli dulu di pasar, jadi kuli buruh angkut-angkut barang gitu kira-kira, dapat duit dia pakai untuk makan, terus dapat duit, dia beli barang terus dia jual sendiri. Namanya ahli dagang. Abdurrahman bin Auf kemudian jadi kaya raya dia. Saking kaya rayanya Abdurrahman bin Auf sampai dia ketika membaca ayat begini takut dia. Ya Rasulullah, jangan-jangan ini Allah memberi balasan amal saya di dunia ini seperti ayat ini ya Allah, ya Rasulullah. Allah memberi balasan amal saya dengan kaya raya di dunia ini, nanti di akhirat saya tidak dapat apa-apa. Jangan-jangan begitu ya Rasulullah. Karena ayatnya berbunyi seperti ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang dia adalah menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, akan kami balas sempurna kepada mereka, akan kami penuhi balasan yang sempurna kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka di dunia ini, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi balasannya sedikit pun. Tetapi kata Allah, manusia yang seperti ini, kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu, ulaika itulah mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang laisa lahum, tidak ada untuk mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, illan nar, kecuali neraka. Karena balasan amal mereka sudah dibalas oleh Allah kontan di dunia. Mereka banyak sedekah, semua orang disedekahi. Padahal yang dia sedekahkan bukan punya dia, punya negara, itu namanya bansos. Tapi seolah-olah dia yang sedekah, karena dikasih cap fotonya dia gitu. Ya. Jadi orang-orang yang di dunia ini semua permintaannya dikabulkan, tidak ada satupun yang tidak, malah berbahaya itu. Dan itu yang ditakuti oleh Abdurrahman bin Auf, karena ada ayat yang berbunyi seperti ini. Ulaika, mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, orang-orang yang tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa yang telah mereka perbuat di dalamnya, di dalam dunia ini. Jadi hasil amalan mereka, ganjaran mereka yang sebenarnya bisa diberikan oleh Allah kepada mereka, oleh Allah dibatalkan, dihapus, hilang. Wa batilun, dan batallah, terhapuslah, hilanglah, makanu ya'malun, balasan apa yang adalah mereka amalkan. Ini oleh Kementerian Agama, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut ini, ayat yang ke-15 dan 16 dari surat Hud ini. Nah, ini di sini kali ya. Ayat di sebelah sini. Apa tadi ayatnya berbunyi apa? Mangkana yuridu al hayatad dunya, ya. Mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffa ilaihim a'malahum, pasti kami berikan balasan penuh, gak ada kurangnya, balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, ini loh, kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nuwaffi, kami sempurnakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Gak pernah rugi mereka, beruntung terus. Dalam bidang politik beruntung terus mereka, dalam bidang ekonomi beruntung terus, sampai bisa menjual pasir laut kok. Piye? Pasir laut yang orang lain gak bisa jual, dia bisa jual kok. Gimana itu? Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Karena memang mereka hidup maunya dunia, ya oleh Allah dipenuhi. Oh, kamu mau dunia, ya udah aku kasih dunia. Yang ini kamu maunya akhirat, dunia saya kasih sedikit, gak apa-apa, gak apa-apa ya Allah. Kamu mau jadi presiden gak bisa loh kamu, gak apa-apa ya Allah. Ya udah, kalau begitu kamu dikasih surga. Dapat surga lebih bagus daripada dapat presiden. Oh, lebih bagus surga daripada jadi presiden. Jadi presiden mumet, Pak. Apalagi nanti nih
Setelah dilantik 20 Oktober ini, mumet sampean, bayar utangnya gimana coba? Jatuh tempo tahun 2025 jatuh tempo harus bayar 571 triliun. Padahal APBN kita cuma berapa ribu triliun itu. Mana itu politik kita ini, politikus kita mana ini? Oh enggak datang. Jadi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u dan sia-sialah. Habita diartikan sia-sia. Wa habita dan sia-sialah mas sana'u fiha dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Di akhirat sia-sia, tidak dapat apa-apa. Ya. Wa batilun dan terhapuslah makanu ya'malun dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Yang terhapus itu pahalanya. Kenapa terhapus? Mereka di dunia ini sholat juga, Pak. Mereka di dunia itu pergi haji juga, umroh juga, tapi nggak ada pahalanya semuanya. Kenapa? Niatnya mereka beribadah sampai dalam sholatnya pun niatnya itu bukan lillahi ta'ala, dunia, untuk dunia. Sholat tahajud apa? Biar soge. Sholat tahajud biar apa ya? Biar dagangannya laris. Sholat tahajud biar apa ya? Biar menang jadi presiden ya, dalam pilpres. Sholat pergi umroh untuk apa? Supaya menang di pilpres, supaya menang di pilkada. Itu niatnya kok. Ya dikabulkan oleh Allah. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Dapatnya neraka. Apa enggak ngeri ayat ini nih? Ngeri. Abdurrahman bin Auf ketakutan. Ya Rasulullah, kenapa saya jadi orang kaya begini? Saya pegang duit sedikit saya putar jadi duit lagi. Nanti dapat duit diputar jadi duit lagi ya Rasulullah. Saya takut kalau nanti di akhirat saya enggak dapat apa-apa ya Rasulullah. Sampai begitu itu para sahabat Nabi itu. Kalau kita kan makin senang duitnya makin banyak, Pak. Iya toh? Iya, makin senang. Kenapa? Karena kita bukan sahabat Nabi. Kita sahabatnya Jokowi, sahabatnya Prabowo. Itu jadinya ya enggak seperti sahabat Nabi lah. Gitu ya. Nah, saudara coba lihat bagaimana para pakar tafsir menjelaskan ayat ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya dulu belum baca kitab tafsir ini, Pak. Karena apa? Saya masih belajar. Saya cuma mendengar penjelasan guru saya. Dan saya yakini guru saya itu menerangkan enggak ngawur beliau. Ya, beliau menerangkan dengan ilmu ya. Perhatikan nih tafsir Al-Baghawi ini. Mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dia adalah orang yang menginginkan kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan orang yang hidup menginginkan kehidupan dunia itu apa? Yaitu mangkana siapa saja atau barang siapa yang kana adalah dia si man ini tadi, si orang ini tadi, si barang siapa ini tadi, yuridu dia selalu menginginkan al hayata dunia, menginginkan kehidupan dunia, maksudnya menginginkan bi amalihi dengan amalnya al hayata dunia, kehidupan dunia. Jadi dia beramal sholat, haji, umroh, puasa dan sebagainya, sedekah yang dia inginkan kehidupan dunia dengan amalannya tadi. Wazinataha dan perhiasannya perhiasan dunia. Maksud ayat ini kata Imam Al-Baghawi, nazalat ayat ini turun fi kulli pada setiap man orang yang amila amalan, dia mengamalkan sesuatu amalan yang yuridu bihi, dia menginginkan dengannya, dengan amalan tadi ghairallahi azza wa jalla, yang dia inginkan selain Allah yang maha gagah dan maha agung. Padahal seharusnya kita beramal itu niatnya lillah, karena Allah. Kita sholat itu lillahi ta'ala, karena Allah. Kita pergi haji juga lillah, karena Allah. Kita puasa Ramadan juga lillah, karena Allah. Kita ngaji juga lillahi ta'ala. Kita sedekah pun lillahi ta'ala. Mestinya begitu. Tapi ada di antara orang beriman ini, orang yang mengaku beriman ini, ya seperti surat yang sering dibaca oleh Pak Iris itu, yang di surat Ali Imran tuh, Pak Iris, surat berapa tuh Pak Iris? Yang minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ayat berapa tuh Pak Iris tuh? Ali Imran ayat berapa tuh? Aku lupa ayatnya. Ayat berapa Pak Iris ya? Hah? 154, sekitar itu ya, 154. Nih kita lihatlah sebentar. Oh 143.
143. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Mana dia? Ayo, siapa yang bisa nyari cepat? Ini 143. Itu loh, kekalahan. Ini dia, 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Dan sungguh-sungguh Allah telah membenarkan kepada kalian janjinya. Istuhissunahum biiznih. Ketika kalian merasakan mereka. Ketika kalian tahussunahum ya. Iltahussunahum biiznih. Apa itu? Di surat di Al-Quran halaman berapa Pak? Ali Imran 69. Ayat ini penting banget ini. Atau ya 153 tadi ya. Nah inilah. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Ini biar lebih jelas lagi saudara sekalian. Saya tampilkan gini aja. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iltahussunahum biiznih. Dan sungguh-sungguh Allah telah memperlihatkan kepada kalian janjinya ketika tahussunahum biizni, kalian membunuh mereka dengan izinnya. Muhammad, kalian dan pasukan kalian dan pasukanmu, engkau Muhammad dan pasukanmu di awal perang Uhud berhasil membunuh mereka, menyerang mereka. Nah, hatta idza fashiltum, sehingga ketika fasiltum kalian merasa lemah, watanaza'tum dan kalian berdebat, kalian berselisih fil amr dalam urusan itu, wa asaitum dan kalian telah mendurhakai perintah Rasul mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, mim ba'di sesudah ma apa yang arakum dia Allah perlihatkan kepada kalian ma tuhibbun apa yang kalian sukai. Jadi ketika awal perang Uhud, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil menghalau musuh, gampangannya begitu. Waktu itu pasukan musyrikin Mekah di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Nabi memimpin sendiri pasukannya. Itu Nabi punya pasukan pemanah. Para pemanah, kamu tinggal di bukit Uhud ini ya, jangan turun-turun dari bukit ini. Apapun yang terjadi, apakah kita nanti menang dalam perang atau kita kalah, kamu jangan turun. Walaupun menang, apalagi kalah. Walaupun kita menang nanti kamu tetap sini, jangan keluar, jangan turun sama sekali. Sudah dikasih tahu begitu pasukan pemanah itu. Betul, mereka berhasil mengusir. Nah, tiba-tiba belum selesai perang. Ini pasukan yang di luar di atas bukit ini, bakat di atas bukit Uhud. Nanti kalau sampean kepingin merasakan, naik bukit Uhud terus lihat dari atas ke bawah gini. Di bawah sana harta rampasan perang banyak sekali. Orang-orang yang pasukan-pasukan yang di bawah, pasukan kavaleri ini sudah berhasil mengumpulkan barang-barang milik orang-orang kafir Mekah yang mati. Itu namanya rampasan perang. Jadi kalau ada pasukan Amerika perang dengan kita, gitu, atau pasukan Cina perang dengan kita, mereka mati, mereka bawa jam Rolex, itu ambil aja jam itu, ambil, tapi jangan dikantongi, ambil aja, diwadahi. Periksa kantongnya ada apa, duit dolar ambil, apa pakai emas ambil emasnya, pakai senjatanya ambil. Itu harta rampasan perang. Itu. Jadi kayak begitu. Mereka di bawah ini sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, yang di atas melongo ngelihat, kayaknya sudah aman ini. Kita menang, musuh sudah nggak ada. Ayo kita turun tuh. Nanti kita nggak kebagian. Itu di bawah itu orang pada rebutan, pada ngambil harta rampasan perang. Jangan, komandannya bilang itu. Jangan. Tadi kan kita sudah dibilang oleh Rasul, kita tidak boleh turun dari bukit ini sampai nanti ada perintah dari Rasul sendiri. Tapi nanti kita nggak dapat bagian, itu mereka udah rebutan. Jangan, sudah dibilang jangan. Di antara mereka ada yang nekat turun, Pak.
Ini yang dibilang oleh Allah di sini. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Minkum di antara kalian orang-orang yang beriman. Di antara kalian sini sahabat Nabi loh ini Pak. Ini sahabat Nabi loh. Yang dimaksud oleh Allah, minkum sebagian di antara kalian wahai para sahabat Nabi, mayyuridud dunya, ada yang menginginkan kehidup, ada yang menginginkan dunia, wa minkum dan di antara kalian mayyuridul akhirah, ada yang menginginkan akhirat. Jadi di antara para sahabat Nabi saja di waktu itu, kemudian mereka bertobat ini. Itu masih ada yang senang kepada kehidupan dunia. Loh apalagi kita Pak. Sahabat Nabi aja ada yang begitu Ya kita tidak heran kalau di antara kiai-kiai kita, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun NU, kiai loh itu Pak, masih tertarik kepada kehidupan dunia dan meninggalkan ajaran agama sudah demi dunia. Itu. Kenapa? Ya ini tadi Allah sudah bilang, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini loh. Nih Allah bilang begitu. Di ayat 153 tadi ya, atau ini. Nah ini atas 152. Hatta idza fasiltum, sehingga ketika kalian sudah lemah, wa tanaza'tum, lemah dalam berpegang kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Wa tanaza'tum, dan kalian mulai berselisih fil amr, dalam sesuatu yang akan mengalahkan kita dalam perjuangan kalau kita ini lemah dalam berpendirian. Satu, yang kedua berselisih, masih suka berselisih. Orang Islam harusnya sudah nggak usah berselisih lagi. Beda sholat subuh biar aja nggak apa-apa. Beda yasinan dan nggak yasinan biar aja. Beda tahlilan dan nggak tahlilan biar aja. Beda muludan dengan tidak muludan biar aja sudah. Yang penting kita bersatu dalam Islam. Beda amalan udah nggak apa-apa. Yang penting kita satu akidah. Tuhan kita sama, Allah, Nabi kita sama, Muhammad Rasulullah SAW, kitab kita sama, Al-Quran, dan sudah, itu ada. Selama kita masih dalam satu pegangan itu tadi, udah berbeda amalan sudah nggak usah dihiraukan. Karena kalau kita berselisih, kemudian kita lemah dalam berpegangan kepada Islam, kemudian kita berselisih dalam amalan-amalan cabang-cabang, amalan-amalan far'iyah, apalagi wa'asaitum, karena sudah berani mendurhakai perintah Rasul, sudah dibilang jangan turun. Itu mereka lakukan turun karena apa? Mimba dima arakum ma tuhibun. Sesudah apa yang aku perlihatkan kepada kalian, apa yang kalian sukai. Kalian suka harta perampasan perang itu kan, sampai lupa kepada perintah nabinya, suruh tinggal di Bukit Uhud, jangan turun. Kenapa sampai mereka perebutan dunia? Karena memang di antara orang-orang Islam ini ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Nah, kita tinggal berada di mana, gitu aja. Kita berada di golongan orang beriman, orang Islam yang yuridul akhirah atau yuridul dunia. Kalau yuridul dunia akan dipenuhi, udah. Jadi orang Islam menang dalam setiap pilpres, menang dalam setiap pilkada, duitnya banyak, kaya raya, bininya juga banyak, bisa. Tuh. Semua yang kalian ingin dapat, tapi kata Allah dalam surat Hud ini tadi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum fiha ma kanu ya'malun. Mau kita seperti itu? Aduh, jangan seperti itu, Pak. Ini ayat ini diterangkan oleh Imam Al-Baghawi. Ayat ini turun pada setiap orang yang beramal dengan amalan yang dia menginginkan dengan amalan itu selain Allah. Orang yang seperti itu kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami sempurnakan kepada mereka balasan amal-amal mereka di dunia. Ini keterangannya seperti ini. Ai maksudnya yaitu nuwafi lahum. Kami akan sempurnakan kepada mereka apa yang Allah sempurnakan, ujuro a'malihim. Tulisannya a'malahum tapi maksudnya ujuro a'malihim, balasan ganjaran amal-amal mereka, kerja-kerja mereka fid dunya, di dunia, dibalas oleh Allah dengan sempurna. Berupa apa? Bisaati rizki, dengan keluasan rezeki, wa daf'il makarih, dan ditolak dihilangkan oleh Allah al-makarih, segala sesuatu yang mereka benci, wa ma asbahaha, dan apa yang menyerupainya. Jadi sesuatu yang mereka tidak senangi dihilangkan oleh Allah, dipenuhi. Mereka tidak senang seseorang ini jangan jadi presiden,
disingkirkan dia. Dikabulkan oleh Allah. Gak jadi. Pokoknya yang mereka inginkan semuanya dipenuhi. Tuh, dan yang menyerupainya itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Maksudnya ai fid dunya, di dunia la yungkos, tidak dikurangi oleh Allah hadzuhum, bagian mereka sedikit pun. Udah, mereka ingin apa saja oleh Allah dikabulkan. Nah, jadi kalau kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan, kita minta jadi terpilih jadi caleg, enggak berhasil, gagal, ya cuma jadi caleg aja, selamanya caleg terus, enggak pernah jadi lek, enggak pernah. Ya sudah, memang bukan bagianmu itu. Udahlah, enggak usah cari nyalek-nyalek lagi, sudah kapok aja kamu sudah. Kamu cari akhirat saja. Gitu loh Pak, maksud ayat ini. Jadi mari kita semuanya dalam beramal ini kita cari keridhaan Allah, kita cari ganjaran dari Allah, jangan mencari ganjaran dunia. Kalaupun kita dapat ganjaran dari dunia itu cuma snack, cuma imbuhan saja, cuma bonus. Nah, bonus. Kita beriman baik-baik, benar-benar beramal sungguh-sungguh ikhlas, nanti kita akan dapat bonus. Balasan kita dari amal-amal ini bukan di dunia, nanti di akhirat. Bonusnya di dunia ini bisa dapat rezeki, cukup untuk menyekolahkan anak, cukup untuk menguliahkan anak. Kepengin punya rumah, bisa dapat rumah, walaupun rumahnya tidak semewah rumahnya orang-orang sugih. Enggak apa-apa, yang penting bisa punya rumah, ya. Kepengin istri, bisa punya istri. Saya juga sebentar lagi punya istri. Tenang aja. Ya, gitu ya, itu saudara sekalian. Ya, belum waktunya aja. Belum, nanti kalau waktunya kaget sampean, umumkan kaget lu. Wah, istrinya Pak Sugeng kayak begitu ya. Bercanda aja, Pak. Nanti dihapus nih ya. Dan sekian aja dulu ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mengaji, beramal soleh ya, dan menjalani hidup ini dengan iman dan amal soleh, dan semoga Allah memberi pada kita kecukupan kebutuhan kita di dunia ini dan memenuhi semua keperluan kita, dan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.